Setelah tadi ngobrol-ngobrol ya, samanya Samin Zazem. Betul. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Sama dengan sahabat-sahabatku dan kita akan membacakan berita-berita terbaik. Benar. Di segmen Harta Tata Berita. Ya benar banget, jadi di segmen Harta Tata Berita kali ini kita akan memberikan informasi mengenai wisata. Wisata. Iya, itu wisata. Wisata. Kaget. Jadi yang berita yang pertama ini ada apa nih, Sel? Jadi untuk kalian warpok, warga Depok, bersiaplah karena lokasi kalian akan dikembangkan menjadi menir Belanda. Oh, menir Belanda untuk dijadikan wisata sejarah. Wow. Dan nantinya kalian akan merasakan gimana rasanya dijajah Belanda lagi. Tidak dong. Kalian akan merasakan ditegur VOC. Enggak dong. Jadi Belanda akan mengembangkan kawasan Heritage Depok Lama, Old Depok. Jadi bertepatan dengan Harbolnas 1111, Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia berkunjung ke pemerintahan Kota Depok untuk membahas rencana itu. Sabar, kenapa jadi Harbolnas? Oh, Harbolnas? Ya mau Harbolnas ki, mau apa ki 11-11 lagi. Mana 1111 udah lewat. Iya, gimana sih? Ini mau nyari apa sih? Mau nyari diskon? Orang Belanda apa gimana? Jangan-jangan dia e-commerce sebenarnya. Iya. Jadi Jalan Pemuda Depok Lama adalah wilayah yang dapat perhatian khusus dari Kedubes Belanda. Ya benar banget, kajian dan penelitian sedang berjalan untuk menetapkan kawasan yang menjadi ikon peninggalan sejarah Belanda tersebut sebagai kawasan heritage. Dan sosialisasi juga akan dilakukan agar masyarakat juga mendukung rencana ini. Jadi Belanda datang kayak, mana si Pidung berada? Gitu-gitu. Belanda makan kerak telur Depok. Iya. Belanda, orang Belanda ya? Iya, kerak telur Depok kagak enak. Iya, ininya apa namanya? Ininya jelek telurnya. Telurnya jelek. Telurnya bukan telur bebek. Itu telur apa? Telur ayam. Cuma telur Enakan ayam, telur mau bebek telur tapi bebek. enakan telur bebek kalau ditanya telur bebeknya mana Bang? Abis mulu padahal dia nggak beli. Oh dia nggak beli? Iya. Nggak ada telurnya? Nggak ada. Lagian ngapain ya di Depok ada? Lagian ngapain kita bahas telur bebek sama telur ayam yang nggak enak? Gimana sih? Nggak sebel abisnya. Di Depok alun-alun aja nggak buka-buka. Sekalinya buka nggak ngasih tahu. Ini mau buka kayak gini lagi. Alun-alun di Depok kagak buka-buka. Terus kalau buka nggak kasih tahu? Kagak, terus habis itu tukang parkirnya jadi kasihan kan. Yang tadinya gua udah mau deket lagi kerjaan, nggak kerja dia. Iya. Gara-gara nggak dibuka-buka sama alun-alun. Warga Depok kan udah excited pengen main ke Kita bahas alun-alun. selanjutnya. Ini ada salah satu kota wisata favorit aku nih. Apa tuh? Ubud. 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 Nih. Yang di Pala tuh ada Ubud. Ubun. Ubud. Ubun-ubun. Oh, ubud sama ubur. Ubun-ubun. Nah, ubud ini dinobatkan sebagai kota wisata terbaik urutan keempat di dunia. Ini mengalahkan kota-kota wisata terkenal di dunia macam Kyoto di Jepang, Seoul di Korea, dan Bangkok di Thailand. Benar, Kyoto tuh makanan para burung ya. Kroto. Iya, itu tahu. Tadi ubud-ubud lu nggak tahu. Yang kroto Karena apa? dia Kyoto tuh kan makanan ini kan, Kyoto Betawi. Soto. Dan hal ini terungkap dari daftar tahunan yang disusun redaksi Travel and Leisure berdasarkan survei pembaca. Dan survei ini dilakukan bersamaan dengan dibukanya gerbang pariwisata dunia oleh sejumlah negara. Dan menurut survei ini, kota-kota wisata di Asia mencuri perhatian besar para pelancong. Wow. Tempat wisata di Bali kan sekarang juga lagi sepi ya. Jadi kayak pengen ke sana karena lagi sepi. Benar. Jadi kalau kita ke Bali tuh dengan sepi gitu kayak me time, tapi nggak kerasa Balinya, vibe Me Balinya time kurang. kan artinya sendiri. Emang ke Balinya sendiri. Sendiri. Tapi di sana rame-rame kan? Enggak dong. Sama cewek lain kan? Bisa bahas yang lain aja juga. Tapi Ara, Apa? ada lagi nih. Ini berita ketiga. Menurut penelitian ada 3 faktor umum yang bisa memicu stres di tempat kerja. Apa tuh? Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Yang kedua adalah beban kerja yang terlalu tinggi. Ini terbukti dapat menyebabkan kelelahan mental dan juga fisik. Betul banget. Karena beban kerja terlalu tinggi kasihan juga ya. Nah yang ketiga nih adalah lingkungan kerja yang buruk dapat mempengaruhi suasana hati. Iya. Jadi layout kantor dan personalisasi meja kerja juga ternyata bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Bener banget. Betul, karena kalau misalkan mejanya bagus, tapi kalau bangkunya kayak bangku pecel lele, yang kalau dudukin patah, Nggak bisa senderan begini. nggak bisa senderan, tulang punggung lu kram. Itu kalau patah ditumpuk lagi.
Udah gitu mejanya. Kakinya jengjot. Tahu gak sih yang letak gitu. Diganjel paku, diganjel batu. Ada yang diganjel unek-unek. Sulit banget hidupnya kan. Ada juga hatinya mengganjel. Yang parah lagi kalau dapat kantor yang meja kerjanya tuh nggak boleh ditata sesuai sama penggunaan mejanya. Jadi harus sama semua. Kayak rapi sih rapi ya. Tapi itu mengekang. Iya. Kita takut mau kerja juga deg-degan. Nah ada lagi nih Pak. Di Portugal baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang para atasan untuk menghubungi pekerjanya di luar jam kerja. Ini tak hanya sebatas menelpon, namun juga mengirim email atau chat yang tidak pernah dibalas. Yang kini dianggap sebagai tindakan ilegal dan berujung sanksi. Waduh, sanksinya apaan tuh Sel? Mungkin penjara kan, kita nggak ada yang tahu. Sanksinya jangan-jangan ini dibajak status WhatsApp-nya. Aduh, dibajak kayak aku suka sama kamu nih gitu. Aneh-aneh banget ya. Terus ada yang jawab, aku juga, nggak tadi dibajak orang. Aduh. Jadi selain dituntut untuk menghargai privasi dan waktu untuk keluarga pekerja, perusahaan juga dituntut memenuhi segala kebutuhan penunjang pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, seperti perangkat kerja dan komunikasi. Bener banget, namun walaupun sedang digalakan untuk WFH, para pekerja diwajibkan untuk minimal 2 bulan sekali bertemu dengan atasannya. Kalau kita kayaknya sering ya ketemu atasan. Sering ketemu atasan. Iya, kapan sih kamu ada waktu buat aku? Iya. 2 bulan sekali aja. Masa nggak ada sih? Setiap hari kamu sama teman-teman kamu, tapi kamu nggak pernah temu aku. Waduh. Bisa gak luangkan waktu kamu untuk kita me time? Kalau orang lain nggak bisa, tapi kita tetap bisa. Kita akan luangkan banyak banget waktu dan banyak banget kelucuan untuk kamu semua sahabatku. Di mana lagi kalau bukan di Ngoceh. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.